Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia. Pada kali ini kita akan membahas tentang kisah saat hewan bersaksi atas kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Dalailun Nubuwah wa Marifati Ahwali Sabibi Syariah karya Imam Baihaqi, dikisahkan saat itu Rasulullah SAW tengah membuka majlis bersama para sahabatnya. Tiba-tiba datang seorang Arabi dari Bani Sulaim. Rupanya, ia baru saja berburu hewan dop untuk dimasak. Perlu diketahui, orang Arab Baduy memang suka berburu, termasuk berburu hewan dop atau kadal gurun. Dop ini mereka dapatkan di gurun-gurun, seringkali untuk kemudian dikonsumsi. Dop ini ditegaskan kehalalannya oleh Nabi, sementara biawak, seperti yang dikenal di Indonesia, haram untuk dimakan. Melihat ada sekelompok orang berkumpul, ia penasaran dan bertanya pada salah satu sahabat. Sahabat ini menjawab bahwa orang-orang ini sedang berkumpul mendengarkan Rasulullah. Selesai mendengar penuturan sahabat tersebut, Arabi ini menerobos ke depan dan langsung memaki-maki Nabi di hadapan para sahabat. Dengan berkata, "Demi Lata dan Uzza, tidaklah wanita mengandung orang yang bisa berbicara yang lebih aku benci daripada dirimu. Andaikan bukan karena kaumku menyebutku dengan Ajul atau yang tergesa-gesa, pasti aku segera membunuhmu." Mendengar ucapan orang ini, sahabat Umar naik pitam dan meminta izin kepada Nabi untuk membunuhnya. Nabi mencegahnya sambil berkata, "Wahai Umar, tidakkah kau tahu bahwa orang yang halim, lembut, tidak terburu-buru menghakimi, hampir-hampir menjadi nabi?" Maksudnya, seorang nabi tak mungkin berlaku demikian. Nabi kemudian menanyakan motif dirinya berani berbuat demikian. "Apakah perkataanku salah? Kau juga tidak memuliakan majelisku." Si Baduy ini berujar, "Engkau bicara kepadaku juga," dengan nada meremehkan dan menantang Nabi. "Demi Lata dan Uzza, aku tidak akan beriman kepadamu hingga dop ini bersaksi atas kebenaranmu," sambil melemparkan hewan tersebut di depan Nabi. Sejurus kemudian, Nabi bertanya kepada dop tersebut, "Siapakah yang kau sembah? Siapakah diriku?" Hewan dop ini kemudian menjawab pertanyaan Nabi dengan bahasa Arab yang fasih sehingga para sahabat bisa mendengarkan suaranya. "Tuhanku adalah zat yang arsinya di langit, kerajaannya di bumi, jalannya ada di laut. Rahmatnya ada di surga dan siksanya ada di neraka. Engkau adalah Rasulullah, penutup para utusan. Beruntunglah orang yang mengimanimu, sementara yang mendustakanmu adalah orang yang merugi." Mendengar persaksiannya, si Baduy tadi seketika pasrah dan bersyahadat di hadapan Nabi. Sekarang, baginya tidak ada yang lebih dicintai di muka bumi ini daripada Rasulullah SAW. Setelah bersyahadat, Baduy ini meminta diajarkan sesuatu oleh Nabi. Nabi kemudian membacakan surah Al-Ikhlas. Si Baduy ini tidak puas hanya diajari satu surah pendek, ia meminta lebih dari itu. Nabi menjelaskan bahwa itu bukan syair sebagaimana yang ia pahami. Surah ini apabila dibaca sekali, maka seperti membaca sepertiga Al-Quran. Apabila 2 kali dibaca, maka seperti 2/3 Al-Quran. Kemudian apabila dibaca sebanyak 3 kali maka pahalanya seperti membaca Al-Quran sepenuhnya. Arabi ini tampak begitu bahagia dan berkata, "Artinya, sebaik-baiknya Tuhan ialah Tuhan yang menerima amalan sedikit, kecil, namun memberikan balasan yang luar biasa besar." Rasulullah kembali bertanya, "Apakah kamu punya harta?" Si Baduy ini terus terang mengatakan bahwa tidak ada laki-laki dari kabilahnya yang lebih miskin daripada dirinya. Mendengarnya,
Nabi langsung meminta sahabat mengumpulkan sebagian harta mereka untuk diberikan kepadanya. Termasuk yang paling loyal saat itu, sahabat Abdurrahman bin Auf. Ia memberikan unta kesayangannya kepada si Badui ini. Singkat cerita, si Badui ini beranjak pergi dan mendapati banyak orang dari kabilahnya telah siap dengan peralatan lengkap seperti akan berperang. Ternyata orang-orang ini bermaksud ingin membunuh Nabi, sebab menurut mereka, Nabi Muhammad telah memperolok sesuatu yang mereka sembah. Dengan sigap, si Badui tadi bersyahadat dan menceritakan pengalaman luar biasanya bersama Nabi di depan mereka semua. Mendengar penuturan temannya, orang-orang Badui ini bersama-sama melafalkan syahadat dan masuk Islam. Kejadian ini disampaikan kepada baginda Nabi. Rasulullah lantas keluar dan menyambut kedatangan mereka. Orang-orang dari Bani Sulaim ini menghadap Rasulullah dan mengucapkan syahadat dengan seksama. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.